Mei 2026, Bapak Kapolri mengunjungi Kami Raya Prima, SPPN, Raya Nasional berupa Bapak Kapolri, Raya Menteri Bapak Kristian Lesmana, Raya Lima Bapak Mati Biaya. Mengunjungi Kepala karena melihat bebas. Teman berbeda dan dikunjungi adik gratis Maria Jananda pelayan adik yang dikunjungi adik saudari Yai pelayan ketua umum Katalikina Airuteba. Kelompok kita keluarga ini adik yang dikunjungi adik Alvaro dan Julia Jopari pelayan Kakak Rosika Niwari dan Kakak Feli Torevi. Kelompok dikunjungi Ibu Helena Impuri, Ibu Oktopina Sampai Mariai, pelayan dikunjungi Ibu Ida Ayomi, pelayan Firman Siapas Hendrina Ayatullah. Kelompok 5 akan diatur oleh seluruh koordinator kelompok. Kelompok 6 Jessica Biari, anggota PW yang dikunjungi. Kelompok 7 akan diatur oleh koordinator kelompok. Tanggal 8 Mei 2020 hari kegiatan Doi pelayan terima dan siapkan ketua biasa penting. Ayo 3 keluarga dikunjungi keluarga Masudra pelayan dikunjungi Ibu Segala Arun Sore pelayan terima dan siapkan ketua Roni Gubernur ketua Kirtok Ramadeni. Ayo 5 keluarga dikunjungi keluarga Bapak Martin Biai pelayan dikunjungi Ibu Novela Rupiah pelayan firman dan siapkan ketua Lenora Remeli. Ayo 6 keluarga dikunjungi keluarga Neneng Sayori pelayan dikunjungi siapa Sabrina Marani pelayan firman dan siapkan ketua Siner Bosre. Ayo 7 keluarga dikunjungi Ibu Naomi Robaha pelayan dikunjungi Membuka Pagi. Ayo 8 keluarga dikunjungi keluarga Bernasuara pelayan dikunjungi dari Bapak Michael Boyli pelayan firman dan siapa ketua Firman Auri. Ayo 9 keluarga dikunjungi Bapak Jeffrey Goloa siapa Arifin Kayu Matui. Bapak Ibu jemaat yang Yesus saat ini yang melayani ibadah Minggu 3 Mei 2026 Ibu Pendeta Christine Mawene Sarjana Sains Teologi. Selamat beribadah. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, dengan berkat Tuhan, saya membuka oleh Mas dan berdiri. Ayatnya yang pertama yang menjadinya yang kedua. Sesungguhnya aku mengatakan.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada kebenaranku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan putuskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat tinggalmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari ke-7, hari Sabat, dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Demikian Tuhan diperdengarkan bagi kita sekalian. Mari bersilakan duduk. Kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami datang kembali kepada-Nya, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semata-mata Tuhan masih beranugerah bagi kami sekalian. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, kini memanggil kami untuk datang di hadapan Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk, salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kadang kami berjalan mengikuti pikiran kami sendiri sebagai manusia. Terkadang kami tidak mengakui kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Maka kami mencari jalan pertolongan yang lain di dalam kehidupan kami. Padahal kami sudah rasa begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyakiti hati Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tapi juga dengan itu kami menyakiti hati sesama kami, baik di dalam rumah kami, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap saudara bersaudara, tapi juga dalam hidup bertetangga, di tempat kami bekerja, bahkan di dalam persekutuan ini ya Allah. Tuhan, dalam anugerah-Mu kami
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan yang tidak berdiri, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, keampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Seperti saudara yang cepat, betapa indah, betapa senang yang terang, Injil yang manis, kabar tenang. Sungguh amat senang, sungguh senang, amat senang, sungguh amat senang. Serah, jangan kau mundur, jangan cerai, tinggal sendiri di dalam kamar. Panggil dan sempat ke dalam persekutuan itu yang baik, di mana Tuhan hadir segera, sumber terkawannya nama baik. Sungguh amat senang, sungguh senang, amat senang. Sungguh amat senang, sehat tidak langkah. Tanpamu Yesus, hidup ini sungguh tak berarti. Tiada aku mengerti sujud. Kau sungguh berarti di dalam hidupku, sungguh indah. Pujakan Yesus, pujakan Tuhan yang kasih. Kau membuat hidupku sungguh berada di hadapan-Mu.
sekarang saja. Tapi hal seperti ini sudah terjadi di jauh waktu sebelumnya, dan hal yang sama juga terjadi di jemaat di Galatia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Galatia adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Asia Kecil. Dia letaknya tepat di Anatolia Tengah yang sekarang dia jadi bagian dari negara Turki. Wilayah ini dia menjadi pusat penyebaran agama Kristen oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditulis ketika agama Kristen masih sedang berkembang dan tapi kemudian Paulus mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena perbuatan. Ibaratnya kalau seorang narapidana dia mau coba untuk menghapus catatan kriminalnya dengan cara Bapak Ibu misalnya coba dengan kasih bersih selnya setiap hari. Bapak Ibu pikir dia catatan kriminal bisa hilang? Bisa? Dia mencoba untuk hapus catatan kriminal dengan kasih bersih dia punya sel satu-satunya cara supaya catatan kriminal bisa hilang adalah kalau memang keselamatan kita adalah anugerah Allah yang kita terima hari ini melalui iman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu pasti pernah dengar istilah, tapi dalam dogma kekristenan ada 5 sola. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Sola gratia itu artinya hanya oleh anugerah. Maka saya melihat Bapak Ibu sejak kesampilan dari Efesus 2 kali sampai dengan hari ini Galatia, kita sedang dikasih pesan bahwa keselamatan itu adalah sola gratia, hanya oleh karena anugerah yang kita terima dengan sola. Dalam ini Paulus sedang bicara bahwa orang Yahudi punya keyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan kesimpulan mereka adalah soal sunnah dan melakukan hukum Allah. Maka orang anggap orang lain yang bukan Yahudi adalah orang kafir dan berdosa. Karena apa? Karena mereka punya hukum Allah mereka tidak dicintai. Orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus sudah membatalkan fungsi hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Kalau dilalu di perjanjian lama, orang perlu buat baik untuk keselamatan. Karena itu orang mentaati seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat jadi jalan keselamatan. Tapi sejak kematian dan kebangkitan Yesus, sekarang hanya oleh iman orang dapat dibenarkan lewat hukum Taurat. Itu berarti bilang bahwa kematian Kristus berakhir. Kalau orang sudah percaya Kristus tapi masih mentaati hukum Taurat, Paulus bilang itu berarti kamu bilang soalnya itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua itu di ayat 19 sampai ayat 21. Ini Paulus bicara tentang hidup yang baru, yaitu Kristus yang hidup di dalam hati. Di ayatnya kalau kita membaca dari permulaan, sebagai seorang Yahudi, Paulus sudah berusaha mentaati hukum Taurat untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Di kehidupan lamanya, Paulus berusaha sebagai ahli hukum Taurat untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah.
Tapi kemudian Paulus menyadari bahwa cara hidup yang begitu itu tidak menghasilkan apa-apa. Cara hidup yang demikian justru menunjukkan kelemahan dirinya. Bapak Ibu Saudara, pendeta coba cari informasi bahwa hukum Taurat itu jumlahnya ada 613. 613 itu dia terdiri dari 248 hukum Taurat yang positif, dalam arti yang harus, 65 hukum yang negatif, dalam arti yang tidak boleh dilakukan. Paulus merasa bahwa ketika dia mulai hidup yang ini tidak memenuhinya, itu justru kasih tunjuk dia punya kelemahan. Maka di situ Paulus kasih tahu bahwa cara hidup mentaati hukum Taurat tidak menghasilkan apa-apa. Banyak begitu coba untuk diikuti, ditaati, tapi justru hanya akan menunjukkan kelemahan diri. Maka sekarang di bagian ini Paulus menyatakan bahwa diri sendiri sudah disalibkan. Maka Paulus kasih satu kalimat yang indah sekali untuk kita hari ini, Bapak Ibu. Hidup Kristen bukan tentang aku atau saya yang mencoba menjadi baik, tapi Kristus yang menyatakan kebaikannya lewat saya. Sekali lagi, hidup Kristen bukan tentang saya yang Kristus yang menyatakan kebaikannya lewat saya. Contohnya seperti bola lampu. Kalau kita pergi beli bola lampu di toko, dia sudah nyala. Dia sudah nyala. Tidak. Nanti kita mau beli, orang di toko bilang dicoba itu, dicobanya itu dengan cara apa? Pasang di tablar lampu. Sebuah lampu dia tidak bisa menyala dari lampu itu sendiri, tidak. Tapi dari daya listrik yang mengalir di dalamnya. Maka hari ini kita juga hidup bukan karena kita sendiri. Ibarat bola lampu, kalau kita tidak terhubung di sumber listrik itu bukan apa-apa, tidak ada terangnya. Maka Bapak Ibu Saudara, demikianlah sekali lagi hidup Kristus di dalam Kristus dan berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Ingat, kita seperti bola lampu. Kalau tidak terhubung dengan daya listrik, tidak ada terang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita semua. Pertama, tadi kita sudah bicara di awal. Ternyata tanya ulang. Apakah kita bikin baik supaya kita selamat? Tidak. Apakah keselamatan itu hanya anugerah dan kita terima dengan iman? Karena dia yang kedua ini tidak sejelas tidak yang pertama. Apakah keselamatan itu anugerah yang kita terima dengan iman? Iya. Jawab besar. Supaya kalau orang di luar sana tanya, kita jawab juga besar. Kalau ragu-ragu nanti angin bawa kita mari akan mulai. Maka hari ini firman Tuhan bagian pertama kasihnya kepada kita. Kita rajin tolong orang, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak bicara orang. Tapi apa yang kita pikir ketika melakukan semuanya itu begitu? Apakah bikin baik begitu supaya kita selamat? Tidak. Kalau begitu kenapa orang Kristen masih harus tetap berbuat baik? Ingat ini, kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Dengan bedanya Bapak Ibu, kita buat baik bukan supaya kita diselamatkan, tidak. Tapi kita buat baik karena kita sudah diselamatkan. Ada bedanya. Sebagai jalan keselamatan. Tapi Bapak Ibu tanya nanti, pendeta, kenapa di hari Minggu masih baca 10 hukum untuk kita? Kenapa masih baca hukum kasih untuk kita?
Sekarang, fungsi Taurat sebagai hukum bagi umat Allah bukan berarti itu keadaan firman lagi, tidak. Hukum Taurat sebagai identitas kita yang baru. Seperti Paulus punya pernyataan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu berarti Dewa Paskah kita sudah dilepas. Kebangkitan Kristus membarui kemanusiaan kita. Itu berarti bahwa kesombongan kita, ego kita, semua dosa yang melekat di manusia lama harus mati. Sebab hidup yang sekarang kita menjalani adalah milik siapa? Milik Kristus. Bukan milik kita lagi. Tapi ternyata senang versinya warna nama. Kalau Bapak Ibu yang tahu lagu ini, nanti kita bersuara menyanyikan sama-sama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidaklah menolak, aku tidaklah menolak kasih karunia Allah yang telah membimbing aku pada kebenaran. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak buat baik untuk selamat, percaya saja cukup. Maka Bapak Ibu kan itu yang penting kita percaya. Mau tidak buat baik juga tidak apa-apa. Bukan berarti Nana mau lambung. Hidup dalam anugerah Kristus bukan berarti bikin kita hidup seenaknya. Cuma-cuma lalu kita tidak perlu hidup waspada, tidak. Justru karena kita sadar betapa mahalnya kasih yang sudah kita terima, maka itulah alasan pemilih-pemilih baik. Sekali lagi, bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat dalam hidup hari-hari. Kan Bapak Ibu kita tahu politik balas budi kita, maka orang lebih baik untuk kita harus lebih baik untuk dia.
Mari bersama-sama melakukan nyanyian rohani 129 bait pertama sampai dengan bait ketiga, dan mungkin kita akan mengulanginya lagi sampai dengan persembahan kita selesai, kita akan kumpulkan. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang beranugerah bagi kami sehingga boleh mengantarkan kami memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan Mei tahun 2026. Terima kasih karena kami boleh sampai di hari yang ketiga, di hari mulia Bapa. Dan kami yang boleh Tuhan anugerahkan waktu untuk datang bersama berjumpa dengan Engkau di dalam rumah, tapi juga bersama dengan seluruh yang jemaat di Gereja Wakil Satu. Terima kasih untuk seluruh peribadahan kami yang telah boleh Tuhan sertai dari awal sampai sedang ada di penghujungnya. Kami percaya bahwa Tuhan menguasai kami lewat peribadahan hari ini, supaya ketika kami keluar dari dalam rumah Tuhan, ibadah itu kami teruskan di dalam rumah tangga, rumah tinggal, tempat kami beraktivitas, tapi juga di tengah-tengah segala panggilan kami, tanggung jawab kami, baik di tempat kami bekerja, berusaha, tapi juga tempat bersekolah dari anak-anak kami. Dan di sana kami berjumpa dengan Tuhan Allah yang hidup. Yesus Tuhan memberkati
Ibu melakukan baik tempat dari dunia 309 Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2026 telah selesai. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Kristi Mawene, sarjana sains teologi yang telah melayani ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2026. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Solo dan suara pembantu yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua anggota jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah sore akan dilaksanakan pada jam 6.00. PHNJ DKI Betania Wasilo sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang tidak punya kesibukan di rumah dapat ambil bagian dalam ibadah sore nanti. Pekabaran Injil di Wonama akan dilaksanakan di jemaat masing-masing. Di jemaat Betania akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 jam 9 pagi. Sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu warga jemaat dari Mayong 1 sampai dengan 9 untuk dapat ambil bagian dalam ibadah 4 Mei pada esok hari nanti. Pengembangan SDM pendidikan dan kebudayaan kepada para orang tua dan anak-anak dalam jemaat GKI Betania Osiol. Isi pengumuman akan dilaksanakan kegiatan les membaca pada anak dan berlancar membaca. Pelaksanaan les membaca dilaksanakan setiap hari Kamis jam 3 sore. Tempat pelaksanaan les membaca untuk anak-anak rayon 1 sampai dengan 6 akan dilaksanakan di Betania Lama. Sedangkan untuk rayon 7 dan 8 akan dilaksanakan di rumah Bapak Penatua Rogi Umbewan. Rumah keluarga Bapak Martin Osiri. Anak-anak hadir pada hari Kamis akan membawa buku tulis dan alat tulis. 93 jiwa, perempuan dewasa 152 jiwa, anak laki-laki 82 jiwa, anak perempuan 92 jiwa. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan siang ini berjumlah 419 jiwa. Kita berikan kemuliaan untuk kita berdua.
Yesus, kau sungguh cinta Papua. Berkati Yesus tanahku ini, curahkan Tuhan kasih dan rahmat-Mu, jadikan Papua saksimu. Dan syukur Yesus buat Injil-Mu yang pulihkan. Kita di siang hari ini tetap kita akan melihat di sore hari. Untuk itu sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita bersatu dalam doa mulai. Terima kasih ya Tuhan, kembali lagi kami menghadap di hadapan Tuhan, karena betapa besar kasih dan pertolongan bagi kami di siang hari ini. Engkau telah menyertai kami dimana dari awal pertengahan hingga akhirnya kepada kami. Ini atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya kebenaran firman itu menjadi petunjuk hidup kami dalam menjalankan kehidupan kami sampai depan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hamba-Mu di pendeta Kristi Mawene ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati hidup pendeta dalam setiap kehidupan hari-hari, dalam setiap keluarga maupun pelayanan di dalam ibadah Jumat kami yang ke-21. Tuhan, terima kasih segala kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Mari datang pulang bersama-sama dengan kami sertai langkah kehidupan kami. Tetapi kami juga akan kembali di sore hari untuk menjalankan ibadah di sore hari. Kiranya dari surga Tuhan, Engkau mau menyertai dan melindungi kami mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kata hari ini untuk kita semua bahwa dengan firman Tuhan di siang hari ini hidup kita bukan aku lagi, tetapi hidupku di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.